Halo semua, selamat malam. Halo semua teman seperjalanan. Malam-malam. Selamat malam, Selamat Mbak malam Pak Ivan. Yusa, selamat malam Pak Dwi, Bu Oki. Selamat malam. Untuk Malam. teman-teman yang masih off kamera, boleh bantu nggak kita kenalan yuk dengan on kamera. Ya, kita tunggu sebentar ya untuk teman-teman yang sudah berada di dalam ruangan Zoom ini. Kita akan segera mulai, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama mungkin selama kegiatan ini berlangsung, kami harapkan teman-teman bisa mute dulu mikrofonnya dan kemudian di-on-kan kameranya. Karena kita sama-sama mau berinteraksi ya di dalam kegiatan ini. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa eh, mencantumkan nama, ya, merubah namanya masing-masing, kemudian dengan nama lengkap dan dari kota mana. Contohnya misalnya saya ya, nanti saya akan rubah Iva dari Bandung. Nah, saya akan ubah seperti ini ya. Kita berkenalannya supaya kenal nih dari kota mana. Ya, selamat malam Pak Suryadi, selamat malam Pak Chandra. Ada Mbak Budi Prati, halo Mbak, apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Iya, Iya, senang sempat sekali lagi ketemu sempat. lagi. Iya, Mbak Budi alhamdulillah. boleh, Mbak Iva sehat ya. Alhamdulillah sehat. Mbak Lagi. Budi boleh tulis ya, Mbak Iya, Budi ini lagi mau Prati, tulis soalnya pakai Jakarta. nggak pakai laptop, pakai HP. Oh, oke, oke. Ada Mbak Dandini sepertinya. Mbak Ananda sekarang. Halo Mbak Dandi, apa kabar? Senangnya berjumpa di sini. Iya, teman-teman. Oke, Dah. udah terima kasih. Iya, Wah, iya. Tangerang Selatan. Mbak Iya. Dandi dari mana nih Mbak Dandi? Kita coba ini ya, teman-teman ya. Sambil kita tunggu.
Yang lain belum bergabung. Mungkin karena ada di Jakarta katanya macet ya setelah hujan besar tadi siang. Beberapa temanku bilang macet sekali katanya gitu. Oke, saya akan coba share sedikit tentang peraturannya ya. Ini bisa terlihat ya teman-teman? Iya, masih muter-muter ya. Apa karena Iya kali ya Mbak. Bentar ya Mbak. Coba kembali. Ya, tampaknya sudah terlihat. Di sini ada peraturan webinar. Saya coba besarkan ya. Nah, teman-teman diminta untuk pastikan bahwa mikrofon dalam kondisi mute atau tidak berbicara dan menyalakan kamera selama sesi webinar ini berlangsung. Juga memberi nama atau merename nama seperti yang tadi sudah disebutkan dengan nama, kemudian kota asalnya. Selain itu juga bisa aktifkan kolom chatnya ya untuk berpartisipasi, bertanya, atau mungkin juga bila ada yang kurang jelas minta dijelaskan kembali. Bila ada yang terlewat karena kolom chat biasanya cukup cepat ya, bisa raise hand-nya. Oke, saya lihat dulu lagi siapa lagi yang sudah hadir di sini. Selamat malam Pak Tengku Mudananta. Terima kasih sudah bergabung Pak. Selamat malam. Mohon maaf Pak. dari jalan. Oh lagi di jalan. Ya, Belum sampai rumah nih Pak. belum Belum. masih macet di jalan. Iya katanya macet sekali Jakarta ya Pak. Ya, padat jam pulang kerja. Betul. Dan habis hujan katanya ya. Betul ya Pak. Habis hujan besar. Udah selesai sih hujannya. Oh ya oke. Selamat malam lagi Pak Sunu Sumarno. Pak Sunu ini dari mana nih Pak? Bisa unmute Pak Sunu? Ada juga Pak Maharaja. Iya Pak. Ya, selamat malam, Ibu. Selamat malam. Terima kasih Saya sudah dari bergabung. Bogor, tapi Dari Bogor. ya Sudah di rumah Pak Sunu? baru baru sampai. Oke. Ada Pak Maharaja dari Medan. Oh, ada Dokter Royce juga. Aduh, terima kasih sudah bergabung. Halo Dokter Royce. Kita tunggu mungkin sekitar 2 menit lagi ya Ibu Oki ya. Saya di sini sambil jelaskan sedikit deh kalau gitu. Tentang, saya jelaskan ini aja. Tentang apa sih kegiatan malam ini ya. Teman seperjalanan, malam ini kita akan mengadakan sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Financial Wisdom Academy, di mana judul dari webinar ini adalah Introduction tentang Financial Retreat. Nah, teman-teman pasti juga bertanya, Financial Wisdom Academy ini apa gitu ya? Pasti ya ada yang sudah kenal, ada yang juga belum. Kami jelaskan di sini bahwa kami adalah sebuah company yang bergerak di pelatihan atau juga coaching, di mana kami bersemangat untuk merevolusi literasi keuangan dengan menawarkan pendekatan yang secara holistik, yang khas menjembatani kesejahteraan pribadi dan kesuksesan finansial dari kita semua. Dan misi kami adalah untuk menginspirasi dari setiap individu dan organisasi untuk dapat mencapai keseimbangan, pertumbuhan, dan pemberdayaan dalam setiap aspek kehidupan. Kami juga berkomitmen untuk membekali setiap individu dari kita semua ini
dengan alat dan pengetahuan untuk mencapai kebebasan finansial dan ketahanan emosi. Jadi kami tidak hanya bergerak di bidang literasi keuangan, tapi kami juga bergerak di bidang emotional intelligence, ada juga bergerak di bidang komunikasi dan coaching. Selain itu juga ada wellness atau self-healing dan secara spiritualnya di area untuk memperbaiki mental health. Oke, saya rasa waktunya sudah tiba untuk saya memperkenalkan founder kami yang sudah ada di sini, Ibu Idayanti Sudiro. Selamat malam, Ibu Oki. Selamat malam Mbak Iva dan teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Suryadi, Pak Dwi, Selamat teman-teman malam. semuanya juga. Malam. Ya, silakan untuk dimulai kegiatannya, Ibu Oki. Oke, terima kasih Mbak Iva. Boleh dibantu ya Pak Dwi untuk share screen karena saya barusan mencoba belum. Oh, sekarang sudah bisa nih. Maaf, sudah bisa. Tadi barusan belum masuk ya. Teman-teman, seperti tadi sudah diperkenalkan, jadi nama saya sebetulnya Idayanti Sudiro ya, nama resminya. Nama di apa namanya sertifikat atau ijazah nih yang sekarang lagi diperdebatkan ya. Ijazah saya dan semua-muanya saya namanya Idayanti Sudiro. Tapi sejak kecil saya dipanggil dengan Oki. Ya, jadi orang tua saya memanggil saya dengan Oki, jadi itu sebagai nama panggilan akrab. Ketika seseorang memanggil saya dengan Ida, gitu ya, wah ini berarti kurang-kurang kenal nih, gitu ya. Jadi begitu sudah kenal biasanya Oki. Nah, saya mungkin mau cerita sedikit tentang perjalanan saya, mengapa ada Financial Wisdom Academy, dan kenapa hari ini kita memperkenalkan tentang financial retreat. Ya, saya lulusan accounting dari Tarumanegara nih Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang barengan sama saya satu universitas, satu alma mater, ya boleh nih di chat ya supaya saya juga bisa tahu dan kenalan. Saya lulusan accounting dan kemudian saya pernah berkarir di perbankan. Waktu itu namanya Bank Suma, saat ini sudah nggak ada. Saya sebagai MDP yang pertama di Bank Suma. Kemudian saya juga meneruskan di konsultan pajak yang sekarang menjadi EY, dulunya namanya SGV Utomo atau untuk divisi pajaknya namanya GPU atau Gunawan Priyohandoyo Utomo. Ya. Kemudian saya juga pernah di BDNI Asuransi atau waktu itu namanya Asuransi Dayin Mitra. Entah sekarang kalau nggak salah namanya balik lagi ke Asuransi Dayin Mitra. Jadi saya 10 tahun berkarir di situ. Kemudian saya mulai pindah haluan yaitu ke training. Trainingnya seputar hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan yang dibangun dari diri sendiri. Ya, dulu disebutnya Padma Jaya, sekarang menjadi Natural Way of Living. Sampai saat ini dari tahun 98 sampai sekarang berarti sudah 27 tahun saya berada di situ Bapak Ibu. Nah, apa yang dipelajari di situ seputar tentang bagaimana kita self healing, bagaimana kita bermeditasi, bagaimana kita mindful dan juga ada retreat spiritual di sana. Ya. Jadi tadinya saya benar-benar hanya di bidang ini. Tapi sejak 7 tahun yang lalu, saya mulai belajar coaching, dan sejak 5 tahun yang lalu kira-kira, saya mulai belajar finance. Saya balik lagi dari yang memang latar belakang saya di finance, di accounting, kemudian saya masuk lagi di sini sekarang ke personal finance. Ya, atau orang menyebutnya kalau ngambilnya apa sih sertifikasinya, yaitu CFP atau Certified Financial Planner. Nah, orang-orang ada yang salah dulu nih. Langsung begitu CFP, oh agen asuransi ya gitu ya. Nah, itu sebetulnya berbeda ya antara CFP dengan agen asuransi.
Karena kalau CFP kita memang sebetulnya memandang perencanaan keuangan dari 6 area, yaitu sebagai area pertama cash flow, kemudian perpajakan, kemudian proteksi atau asuransi, kemudian investasi, kemudian pensiun, dan terakhir itu hibah waris, ya. Jadi bagaimana kita legasinya dalam bentuk uang itu mau diapakan, ya. Itu kita kalau bisa merangkai dengan baik dan mengerti satu sama lain hubungannya, maka diharapkan kita bisa merencanakan keuangan dengan baik dan hasilnya pun dengan baik. Nah, setelah saya belajar ini, Bapak Ibu, ini perlu ya ceritanya, ini perlu banget setiap kali saya eh, mengadakan webinar atau ada pertemuan offline. Pertama kali saya berpikir, wah, saya itu jujur ya, setelah saya belajar tadi 10 tahun di bidang keuangan, di bank, ya, di BDN asuransi, di konsultan pajak gitu ya. Saya berpikir, wah, saya lumayan tahu nih tentang accounting atau tentang bagaimana manage keuangan ya. Tapi setelah ke belakang itu saya mulai menyadari mengapa saya ambil CFP. Ternyata banyak sekali teman-teman saya, banyak sekali orang yang saya kenal tidak mengerti tentang perencanaan keuangan itu sendiri. Ya, perencanaan keuangan untuk pribadi. Padahal setelah kita mendapatkan uang, entah itu dari bekerja sebagai profesional, entah itu mempunyai bisnis sendiri ya, akhirnya uang itu pasti ke kita kan. Nah, bagaimana kita memanagenya? Ini ternyata menjadi masalah yang cukup banyak dan cukup besar. Karena itu saya melihat kenapa ya setelah saya belajar, saya pikir mungkin karena dia tidak tahu gitu tentang ilmu personal finance atau apa yang saya pelajari di CFP. Tapi ternyata enggak. Ada hal lain, yaitu tentang emosinya. Ternyata dalam berperilaku keuangan, dalam memutuskan sesuatu seputar keuangan, ternyata ada emosi yang terkait. Ada psikologis orangnya. Ada trauma-trauma yang sampai sekarang masih melekat sehingga dia berperilaku keuangannya tertentu. Ya. Dan kemudian saya sempat membuat sebuah buku namanya Financial Wisdom with Emotional Intelligence. Itu sebagai buku yang pertama saya, dan nanti buku kedua saya akan lebih luas, yaitu tentang energi, bukan hanya tentang emotional intelligence. Nah, Bapak Ibu, karena itulah kemudian saya berpikir, sepertinya saya bisa berbuat sesuatu untuk orang-orang yang mungkin belum terlambat, ya, atau berbuat sesuatu untuk orang-orang yang mungkin sudah umurnya terlambat, tetapi tetap bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk masa depannya. Karena kita nggak pernah tahu umur berapa kita dipanggil Tuhan. Kalau saat ini kita umur 60 misalnya, kita dipanggil Tuhan masih 15 tahun lagi, artinya kita masih bisa menyusun atau merencanakan strategi terbaik untuk keuangan kita sampai dengan 15 tahun yang akan datang. Jadi, acara ini bukan hanya untuk Anda yang masih muda, bukan hanya untuk Anda yang sudah di usia lanjut 45-50 gitu ya, tetapi untuk semua orang yang memang masih punya kesempatan untuk berubah. Oke, kita akan masuk ke materi ya untuk Bapak Ibu mungkin akan lebih jelas. Izin saya share. Di financial retreat dan hari ini introduction-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah saya ceritakan sedikitnya, tetapi ini adalah lebih lengkapnya Bapak Ibu. Jadi saya di bidang coaching, saya mengambil sertifikasi coaching, pernah di Vanaya, pernah di Coaching Indonesia, Integra, Asia Coach. Dan di situ saya menemukan bahwa dengan ikut di beberapa itu ada hal-hal penekanan-penekanan yang
berbeda ya dari tiap pengajarannya, sehingga itu bisa memperkaya saya juga. Dan kemudian saya juga di Akademi Trainer, Speak to Change, ya, asuhan dari Pak Jamil Azaini. Kemudian di bidang keuangan, saya mengambil CFP sebagai mahkota dari perencanaan keuangan ya untuk pribadi, tapi ada yang lain-lain seperti Qualified Financial Educator, Associate Wealth Planner, Associate Estate Planner, Practitioner, dan masih beberapa hal lainnya Bapak Ibu. Karena ini adalah sub-sub yang saya bisa memperdalam ya. Dan kemudian kesehatan holistik ini saya dapatkan dari natural way of living yang bukan hanya di Indonesia, Bapak Ibu. Natural way of living itu mempunyai dan tersebar di banyak negara ya. Jadi ada yang misalnya mengelola di bagian Amerika, ada di Eropa dan sebagainya. Dan saat ini saya senang sekali karena juga saya memperkayanya dengan satu hal lagi yaitu emotional intelligence. Saya juga sebagai seorang trainer. Dan ini adalah buku saya, Bapak Ibu ya, Financial Wisdom with Emotional Intelligence. Nah, Bapak Ibu, sebuah retret ya, kita mungkin akan lebih kenal setelah nanti akan ada uraian berikut ini. Tapi kalau seputar apa yang kita ketahui sampai sekarang, paling tidak Bapak Ibu pernah dengar ya ketika Presiden Prabowo Subianto mengadakan retret untuk para menterinya. Apa sih retret? Retret itu adalah semacam keadaan rehat sejenak, diam sejenak, untuk kemudian bisa merefleksikan diri, bisa melihat apa yang sudah dilakukan di masa lalu, dan juga bisa merencanakan sesuatu yang di masa depan. Nah, rehat ini yang paling bisa dimengerti mungkin ya oleh Bapak Ibu ya. Kalau seputar dengan financial retreat ini, saya mau menayangkan sebuah video singkat tentang pit stop. Jadi ada mungkin yang tahu tentang apa namanya perlombaan mobil balap ya, atau F1 ya, atau mungkin ada yang belum pernah tahu juga gitu ya. Kita sama-sama melihat di sini, nanti Bapak Ibu akan melihat betapa sebuah mobil yang sedang apa namanya berlomba, dia perlu berhenti sebentar, perlu diperbaiki, dilihat segala kondisinya dengan orang-orangnya yang sebagai sebuah tim ya. Jadi tim ini mempunyai orang-orang yang di bagian sayap mobil, ada yang di bagian baut mobil, ada yang di bagian ban mobil, ada yang di bagian rem dan sebagainya dan sebagainya. Intinya dia dengan gerak cepat melakukan apa yang harus dilakukan supaya mobil ini bisa terus jalan lagi dengan yang terbaik dan sampai di tujuan dan menang. Ya, oke, kita akan pasang videonya. Nggak keluar gitu. Ibu Oki bisa share sound. Ya, suaranya nggak keluar. Suaranya tidak keluar, Bu. Ya, seru ya. Dalam sekian detik, Bapak Ibu. Tapi itu perlu supaya mobil tadi bisa sampai tujuan. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, kita juga ternyata perlu pit stop di kehidupan kita. Kita lihat di sini gambarnya, begitu banyak tim
yang mengerjakan di bagian masing-masing Bapak Ibu. Bahkan roda kiri, roda kanan, depan, belakang masing-masing dilakukan oleh orang yang berbeda. Ya, di bagian depan pun ada, dan mereka melakukan tugasnya dengan baik. Kenapa harus sebanyak itu? Karena jika satu hal tidak dilakukan dengan baik, mobil ini juga tidak bisa yang terbaik sampainya. Bahkan kalau memang di situ ada masalah, maka mobil ini mungkin bisa celaka. Kalau di bagian itu ada yang rusak, mungkin mobil itu langsung juga terlambat atau tidak bisa lagi bergerak dengan cepat. Nah, jadi pit stop yang ada di balapan mobil ini, kalau kita hubungkan dengan pit stop kehidupan, adalah suatu hal untuk menyusun strategi dan perilaku keuangan yang tepat untuk kesejahteraan hingga akhir hayat. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Kenapa perlu retret? Ya, jadi tujuannya menyusun strategi ke depannya. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat, ya. Pernahkah Anda atau Bapak Ibu mengalami, ya, melihat sendiri atau mendengar seorang profesional, entah itu dokter, entah itu pengacara, entah itu pengajar seperti saya, ya, entah itu misalnya seorang apa ya, yang lain lagi ya, pengacara sudah, dokter sudah, atau hal-hal lain lah yang mungkin dia berusaha sendiri gitu ya, atau business owner, oh ya misalnya sebuah kantor konsultan pajak, ya, dia seorang profesional juga, business owner yang mempunyai misalnya beberapa cabang, ya, entah itu laundry, entah itu kantor konsultan pajak, entah itu marketing, entah itu hal-hal lainnya Bapak Ibu, ya, business owner yang tadinya kita menganggap bahwa wow, dia udah punya banyak, dia sudah cukup sejahtera, dia mempunyai mobil bagus, dia mempunyai rumah yang di daerah yang bagus juga, besar gitu ya, yang sudah bekerja puluhan tahun Bapak Ibu, sampai di satu titik dia harus pensiun, tetapi ternyata hanya perlu menunggu sekian lama, dia kemudian tidak bisa sejahtera lagi. Bahkan apalagi ya kalau kita ngomong sejahtera sampai akhir hayat, ya, itu suatu hal yang akhirnya tidak bisa dicapai. Bahkan orang tadi mungkin harus mulai meminta bantuan dari anak-anaknya, ya, atau mengurangi gaya hidupnya, ya, atau ya hidup pas-pasan. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang ini? Kalau saya cukup banyak teman-teman, ya. Kebetulan saya punya cukup banyak teman dan saya juga melihat hal seperti ini. Sepertinya hal ini hal yang biasa, yaitu seseorang menjadi sejahtera ketika dia bekerja. Ya, kenapa? Kok begini? Ya, kita lihat why? Karena tidak disiapkan dengan baik oleh perusahaan. Mungkin dia bekerja sampai puluhan tahun di sebuah perusahaan, bahkan bukan perusahaan kecil Bapak Ibu, perusahaan besar, perusahaan grup, perusahaan yang asetnya wah udah besar, ya. Tapi oleh si perusahaan sendiri tidak disiapkan untuk pensiun dengan baik. Mungkin baru dikasih training tentang pensiun baru 1 tahun sebelumnya, atau lebih baiklah sedikit 3 tahun sebelumnya. Tapi ada juga yang 6 bulan sebelumnya. Apa yang bisa disiapkan oleh seseorang yang 3 tahun lagi dia sudah harus berhenti bekerja? Gak banyak Bapak Ibu. Karena persiapan yang terbaik adalah ketika kita
sudah mulai mendapatkan uang dan sudah mulai berencana untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi, itulah di saat itu harusnya perencanaan sudah dimulai. Ya, nah selain tidak disiapkan oleh perusahaan, tadi bahkan oleh misalnya profesional ya, apakah para notaris yang akan pensiun, apakah para dokter, apakah para pengacara, ataukah seorang trainer misalnya dipersiapkan? Enggak ada yang mempersiapkan. Kalau diri sendiri gimana? Bahkan lupa untuk diri sendiri. Dia hidupnya mengalir aja. Sampai akhirnya dia tidak bekerja, ya sudah. Dia pikir dia sudah siap untuk tidak bekerja lagi. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada tempat komprehensif untuk belajar. Karena ternyata seperti tadi pit stop, ada bagian-bagian baut, ada bagian roda, ada bagian rem, ada bagian bahan bakar, dan sebagainya. Kita hanya mempersiapkan satu bagian. Ya, apa yang teringat oleh kita? Kenapa? Karena kita sibuk, Bapak Ibu. Sibuk dengan pekerjaan pagi sampai sore, ya, bahkan malam. Nyampe di rumah udah jam 8. Begitu sampai di rumah udah capek. Bawaannya apa? Makan, nonton TV, atau ngomong sama pasangan, atau sama anak-anak kita, dan tidur. Begitu terus. Ketika Sabtu dan Minggu, mungkin masih ada yang bekerja, Bapak Ibu. Tapi kalau yang tidak bekerja ngapain? Jalan-jalan, ya, sama keluarga. Udah keluarga kita ditinggal terus, ya. Masa kali ini kita tinggal lagi, ya udah kita jalan-jalan, makan atau berekreasi. Kalau kita punya liburan yang cukup panjang, misalnya tahun baru, ya, misalnya juga Lebaran, apa yang kita lakukan? Jalan-jalan juga, healing. Kan udah capek bekerja, ya. Jadi kita sekarang mau healing dulu, gitu. Benar nggak, teman-teman? Ya. Sekarang, kalau saya berdasarkan survei, yang saya dapatkan adalah orang seringkali fokus pada hasilan dan investasi. Menganggap bahwa kayaknya kalau saya penghasilannya dulu lebih, mungkin saya akan lebih baik. Atau ada juga yang, iya ya, kalau saya juga lebih, biaya saya waktu itu lebih ngirit lah, saya lebih banyak menabung lah, mungkin saya akan lebih baik sekarang. Ya, ini mungkin untuk beberapa orang demikian. Jadi fokus pada penghasilan atau juga biaya, atau fokus pada investasi. Saya sangat sering dapat pertanyaan, Boki, kalau saya mau dapat penghasilan tambahan, kira-kira saya apa ya? Mau bisnis apa ya? Apakah mau MLM, ataukah saya mau buka laundry, mau franchise, ataukah saya mau jadi agen asuransi, ataukah saya mau atau. Untuk apa? Dapat penghasilan. Ya. Untuk setelah dapat penghasilan, investasi. Investasi apa ya, Bu, yang paling bagus ya? Emas ya. Sekarang waduh lagi tinggi-tingginya, saya sempat jual loh. Senang, happy. Ini lagi barusan IHSG lagi drop banget. Wah, saya mau ambil sahamnya supaya ketika naik, wah sekarang saya udah cuan ya. Udah lakukan yang terbaik. Rasanya kita banyak sekali fokus pada bagaimana mencari uang lebih, bagaimana mencari tambahan, bagaimana mencari investasi. Itu yang paling banyak yang saya temui, Bapak Ibu. Tanyaan cukup banyak sekali. Ya. Why berikutnya? Tidak siap mindset, tidak siap emosi, tidak siap mental. Sebetulnya ini berkaitan dengan karena ketidaksiapan kita untuk pensiun tadi. Ya, ini ada kaitannya dengan yang kiri sebetulnya. Tapi yang keadaannya adalah karena tidak siap tadi, mindset nggak siap, emosi nggak siap, mentalnya pun nggak siap. Ya, padahal untuk menjadi entrepreneur, biasanya orang-orang yang sudah pensiun mau ngapain sih? Oh, saya mau usaha sendiri, ya. Apa? Ternak lele, ya. Atau misalnya apalagi, oh saya berkebun, oh saya mau bertani, gitu ya. Atau apalagi yang lain. Nah, di sini padahal menjadi seorang entrepreneur tidak seperti menjadi seorang karyawan. Itu beda banget, ya. Kemudian berikutnya, tidak punya strategi.
Ya, karena tidak siap tadi, cuman ini lebih ditegaskan lagi, tidak punya strategi untuk mempersiapkan masa depannya seperti yang diinginkannya. Dan berikutnya, tidak ada pendampingan atau wadah bersama. Jadi misalnya seseorang ketika mau ada sebuah perusahaan ya, misalnya nih, sudah dikasih training loh soal pensiun, berapa hari? 3 hari loh. Apa cukup dengan 3 hari? Gitu ya. Kalau sudah di training juga mungkin sudah ikut lagi. Saya udah ikut investasi, udah pelatihannya udah ikut beberapa kali nih Bu Oki. Udah total mungkin 7 hari. Apa iya dengan 7 hari? Cukup. Sebetulnya enggak juga. Pembelajaran itu sebetulnya seumur hidup kita. Dan kalau kita tidak bisa belajar semua, Bapak Ibu, seperti saya sebagai seorang CFP, saya kemudian tidak kemudian ahli di investasi, saya ahli di pajak, ya, saya ahli di hibah waris. Nggak harus begitu. Ketika saya tahu bahwa, oh, dalam hal ini yang lebih ahli ini, sebenarnya saya bisa refer ke sana, Bapak Ibu. Ya, karena itu di FWA atau Financial Wisdom Academy ini saya bekerja sama dengan Sukor Sekuritas, bekerja sama juga dengan IKPI atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Ya. Nah, di sini kita mau sadar bahwa memang kita tidak bisa tahu semuanya, tapi kita perlu tahu semuanya untuk kita punya garis besarnya dan tahu harus minta tolong di bagian mana. Ya, itu kuncinya. Dan kenapa wadah, Bapak Ibu? Begini, kalau kita tadi kembali ya ke yang sebelumnya, bahwa ternyata tidak siap pensiun, tidak siap dengan keuangan, biasanya karena kebanyakan gaya hidup. Dan kenapa kok kita tetap mau di gaya hidup? Karena ternyata gaya hidup kita tuh ya kalau nggak ngikutin ya malu ya boki gitu ya. Kalau saya seorang manajer, masa saya mobilnya begini? Kalau saya seorang direktur, masa saya rumahnya di sini? Masa luasnya seperti ini? Dan sebagainya. Ya, padahal hal itu bisa direncanakan dengan lebih baik. Ya, nah untuk itulah Financial Wisdom Academy atau FWA hadir memberi solusi lewat financial retreat. Apa sih yang dipelajari di financial retreat, Bapak Ibu? Pertama kali kita akan mengetahui dulu tentang keadaan sesungguh-sungguhnya keuangan kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang bilang, oh saya udah tahu kok, saya udah isi SPT dengan benar, itu keuangannya saya. Oke, itu mungkin Bapak Ibu cuma tahu asetnya berapa, hutangnya berapa, pendapatannya berapa, harus bayar pajak berapa gitu ya. Tapi di Financial Health Check Up yang nanti sebentar lagi akan diterangkan oleh rekan saya Pak Suryadi, tidak hanya kita tahu tentang itu, tapi lebih dalam lagi ya. Nanti kita akan dengar. Kemudian ada retret atau retreat 3 hari 2 malam. Apa yang akan dibicarakan di situ? Nanti sebentar lagi di lembaran berikut kita akan beritahukan. Tapi intinya semua yang melengkapi bukan hanya tentang finansial, tetapi tentang diri kita. Kita perlu ingat Bapak Ibu, seandainya kita punya aset segini, kita punya penghasilan segini, ya, dia akan diam sebagai uang karena waktu netral Bapak Ibu. Dia berubah ketika kita menggunakannya berbeda. Ya, saya menggunakan uang 100 juta saya dengan cara begini, misalnya ya, Pak Teku Muda, misalnya menggunakan uangnya dengan cara begitu, Mbak Iva menggunakan uangnya dengan cara begana gitu ya. Macam-macam hasilnya walaupun kita punya penghasilan yang sama, apa yang kita peroleh saat ini itu akan berbeda. Ya, nah disinilah di retret itu nanti kita akan bahas tentang banyak tentang diri kita. Dan kita tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu, kita sangat sadar bahwa seseorang bukan hanya perlu tahu, perlu memahami, tetapi juga perlu ada follow up dan pendampingan.
Ya, follow up setelah retret, kita akan tanya lagi, kamu sudah retret ya bulan lalu, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu rencanakan akan lakukan? Apakah sekarang dilakukan? Nah, itu pertanyaannya. Dan kita akan melakukan grup coaching. Grup coaching itu akan berupa pertanyaan dan renungan ya yang akan kita isi masing-masingnya. Dan kita akan tahu lagi. Oke, berarti yang dari 1 bulan yang lalu kita retret, sampai sekarang kita sudah melakukan ini, why? Kenapa kok lakukannya ini? Kira-kira gitu. Ya. Dan kalau masih di sini masih kurang, kita ada pendampingan berupa coaching pribadi. Ya, ada 4 kali, ada 6 kali dan sebagainya tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Dan kapan terbaik untuk mulai Bapak Ibu? Untuk mulai melakukan, mereview ya, mengetahui uang kita saat ini berapa, apa yang harus kita lakukan. Sebetulnya kita harus melakukan ini sedini mungkin ketika kita mulai menghasilkan uang. Tapi waktu terbaik berikutnya, kapan? Now, belum terlambat. Kita bisa melakukan hari ini supaya kita hidup sejahtera seperti apa yang kita inginkan. Ya, untuk itu saya ingin kita mulai dengan financial health check up yang akan di-sharingkan oleh Pak Suryadi. Pak Suryadi, apakah sudah siap, Pak Suryadi? Terima kasih Ibu Oki. Selamat malam semuanya. Selamat Apa kabar? malam. Selamat malam, Pak Suryadi. Malam. Semoga kita Bapak mute, boleh di-unmute. Pak Suryadi, ya oke. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam forum sharing untuk memperkenalkan lebih dalam tentang dunia keuangan, khususnya untuk financial check-up. Saya sama seperti Ibu Oki memegang lisensi CFP. Kebetulan saya dibesarkan di pasar modal, khususnya di fund manager. Next, tadi Ibu Oki sudah banyak menyinggung masalah keuangan. Ketika kita bicara masalah keuangan, kita tidak bisa lepas dari membicarakan uang. Uang memang bukan segalanya, tapi ternyata segalanya perlu uang. Banyak orang-orang yang post power syndrome adalah sebenarnya mereka berkurang atau kehilangan pendapatan. Seandainya mereka tetap pada posisi berpendapatan cukup, maka post power syndrome itu akan bisa dihindarkan. Next. Bisa dibantu untuk ketersediaan uang ini akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga, bagi orang-orang yang kita cintai. Sehat di luar belum tentu sehat di dalam. Seperti halnya ketika kita mengikuti medical health check-up, kelihatannya secara fisik luar kita sehat, namun setelah keluar rekam medisnya banyak sesuatu yang di luar prediksi kita, asam urat, kolesterol, dan mungkin kita hanya merasakan tensi. Ya. Juga demikian halnya untuk kondisi kesehatan keuangan kita. Kita harus mengetahuinya melalui financial health check-up.
Apa sih sebenarnya financial check-up itu? Adalah proses pemeriksaan atau evaluasi rutin terhadap kondisi keuangan seseorang, terutama dia sebagai kepala keluarga. Sama seperti medical health check-up, financial check-up dilakukan secara berkala. Bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, atau setahun, tergantung dari kebutuhan masing-masing individu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menentukan sikap lebih lanjut, apa tujuan keuangan kita berpijak pada kondisi keuangan saat ini. Financial check-up adalah titik awal untuk merencanakan keuangan keluarga. Bukan hanya untuk financial planning, tapi juga untuk pengelolaan harta kita. Kemana harta kita akan dikembangkan, itu bisa dimulai dengan financial health check-up. Semakin dini, effort kita makin ringan. Ibarat kita punya rencana untuk mewujudkan rumah tinggal, bila itu direncanakan 15 tahun sebelumnya, tentunya effortnya akan rendah bila dibandingkan dengan 3 tahun lagi. Effort yang kita perlukan semakin berat. Maka semakin lambat kita mengambil langkah, effort juga semakin berat. Pilihan ada di tangan kita sendiri, di tangan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Pada saat purna tugas pensiun, banyak pihak seperti tadi sudah disinggung oleh Bu Aki, yang mereka tidak bisa menikmati masa pensiun karena mereka banyak yang pensiun dari kenikmatan. Mereka tidak siap, tidak mempersiapkan, bahkan banyak yang tidak tahu. Untuk itu saya akan menyajikan cuplikan sedikit tentang kondisi financial health check-up. Sudah tampak di layar ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Sudah, Pak. Ya, jadi secara finalnya nanti kita akan dipotret dalam proses financial health check-up, yaitu tentang rasio keuangan, seperti nggak jauh dari rasio perusahaan ya, tapi rasio keuangan pribadi itu sangat simpel. Mulai dari rasio likuiditas, ini minimum 15%, juga sampai nanti pada rasio cicilan hutang dan lain-lain. Ini nanti akan diterima oleh orang yang melakukan financial check-up, ada statusnya sehat, tidak sehat, ada semua, ada batasan minimumnya, batasan standarnya, dan nilai dari kondisi keuangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang pertama harus dilakukan adalah bapak-bapak, ibu-ibu menyampaikan data-data. Satu hal yang perlu kami garis bawahi, kami terikat profesi sebagai perencana keuangan, bahwa semua data yang diberikan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian kepada kami itu sifatnya adalah rahasia. Kami harus menjamin kerahasiaan data-data ini tidak boleh sampai keluar dari selain Bapak. Ya, makanya nanti pencatatan, pemrosesan, pengeprinan itu harus semuanya terkendali. Kita mulai bahwa untuk mewujudkan rasio-rasio keuangan ini, nanti para peserta
diminta untuk mengisi data diri, kemudian juga menyampaikan data tentang aset. Semakin detail, semakin akurat, dan tentunya akan menjadi bekal yang powerful bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dalam merencanakan keuangan maupun dalam mengelola aset-aset kita. Mulai dari kas atau setara kas, kemudian aset investasi, baik pribadi maupun investasi, ya. Kemudian sampai pada aset yang tidak lancar. Juga nanti juga harus mencatatkan kewajiban-kewajiban apa yang saat ini tengah bapak-bapak dan ibu-ibu alami, baik yang berupa jangka pendek maupun jangka panjang. Nanti akan ketemu berapa total kewajiban. Ini kita contohkan, Mr. A ini adalah seorang pengusaha, ya. Dia melakukan financial check up 1 Mei 2025 yang hasilnya adalah seperti tadi saya sampaikan, namun masih perlu tambahan data, yaitu tentang arus keuangannya, cash flow. Apakah Bapak-Bapak Ibu bekerja sendiri, berpenghasilan sendiri, atau ada pasangan? Kebetulan di sini saya sampaikan yang berpenghasilan adalah sang pengusaha sendiri, ibunya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan yang bersifat bulanan, apa saja, mungkin tidak hanya gaji, apalagi kalau karyawan ada bonus, ada lain-lain, ya. Silakan nanti ditulis. Juga pendapatan yang sifatnya tahunan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengeluaran. Pendapatan harus dijaga, pengeluaran harus kita kendalikan. Baik itu berupa pengeluaran tahunan, STNK, kartu kredit tahunan, dan lain-lain. Kemudian yang sifatnya bulanan, mulai dari tabungan dan investasi, kebutuhan rutin rumah tangga, transportasi, untuk urusan sosial, untuk urusan pendidikan anak. Kalau kita memperkerjakan karyawan di rumah, silakan ditulis berapa yang harus kita keluarkan. Juga yang tidak kalah pentingnya untuk urusan-urusan pribadi yang sifatnya hobi, entertain, makan di luar bersama keluarga, dan lain-lain, nanti semuanya akan terjumlahkan dan akan menjadi dasar dalam memberikan analisa rasio-rasio keuangan seseorang. Ini adalah contoh untuk seorang pengusaha, walaupun tadi dia menggajikan dirinya 100 juta per bulan dengan dividen 5 miliar per tahun, ternyata dengan pola hidup yang dia lakukan, rasio-rasio keuangannya banyak yang tidak sehat. Ya. Yang sehat hanya dia secara rutin melakukan investasi, tapi besarnya itu belum proporsional karena tidak melampaui minimum 15%. Ada contoh kedua, yaitu seorang karyawati berusia 27 tahun, pendapatan bulanannya sekitar 9 juta, kemudian tahunannya sekitar 40 juta, di dalamnya ada bonus tahunan, cuti, dan lain-lain. Sementara pengeluarannya yang sifatnya tahunan 17 juta, yang sifatnya bulanan itu 21 juta. Ini terlihat sekali dalam cash flow-nya untuk keperluan rutin rumah tangga dominan, kemudian juga untuk yang sifatnya pribadi, juga pengeluaran rutin dan lain-lain,
ini sangat mempengaruhi dari performan keuangannya. Maklum, anak sekarang mungkin terbiasa dengan pola hidup inginnya mudah, inginnya cepat, juga tidak bisa lepas dari pengaruh pergaulannya, sehingga ketika dia melakukan financial check up, hasilnya masih banyak yang merah. Ada sudah mulai banyak yang hijau ya, tapi masih 4 bidang yang sifatnya merah karena mungkin dia kas dan tabungannya sangat minim, kemudian juga dana pensiunnya karena baru sekitar 5 tahun bekerja ya, belum begitu banyak, sehingga total asetnya baru 76 juta. Dari gambaran-gambaran tersebut menunjukkan bahwa financial check up itu sangat membantu kita dalam mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Dengan kondisi keuangan yang ada sekarang, kita dapat mengetahui mana potensi-potensi negatif yang harus kita positifkan, potensi-potensi positif yang bisa kita kembangkan. Kami siap membantu, kerahasiaan kami jaga, mulai itu adalah pilihan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Oki. Terima kasih Pak Suryadi. Jadi saya dengan Pak Suryadi ya, ini memang merupakan bagian dari retret, tetapi ini juga bisa menjadi tersendiri kalau Bapak Ibu tidak ikut retret. Dan kita akan mengadakan konsultasinya personal seperti tadi, sangat rahasia di antara kita ya, hanya saya, Pak Suryadi dan Bapak Ibu. Kalau Pak Suryadi akan membahasnya dari sudut keuangan, saya akan mencari tahu apa pola-pola dari yang Bapak Ibu lakukan dalam hal perilaku keuangan Bapak Ibu sehubungan dengan financial health check up itu. Jadi kita berdua akan bekerja sama dalam hal itu Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Suryadi. Kita akan maju ke berikutnya Bapak Ibu. Seperti tadi sudah kita katakan, keuangan tidak bisa dilepaskan dari kita sebagai yang melakukannya. Ya, kalau kita melakukan salah, uang yang bagaimanapun itu besarnya, dia bisa menjadi akhirnya hilang, gitu ya Bapak Ibu ya, atau tidak bisa tersimpan sampai akhir hayat. Atau bahkan orang-orang yang tertentu ingin mewariskan ke anaknya, itu juga tidak dapat dilakukan lebih. Ya, walaupun ada juga yang bilang bahwa saya nggak mau warisin ke anak, ya, saya mau mewariskan ke anak hanya apa yang sudah saya berikan lah dalam hal pendidikan dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan melihat dari sudut yang berbeda, yaitu dari sudut manusianya. Dan kali ini saya akan minta rekan saya, Dwi Heli, Pak Dwi Heli, untuk sharing tentang katanya kok ada 4 musim ya. 4 musim dan ini dihubungkan dengan kehidupan manusia. Ya, apa nih Pak Dwi Heli yang kira-kira akan di-sharingkan? Silakan Pak Dwi, sambil saya keluarkan itunya ya, PPT-nya. Ya, terima kasih Bu Oki. Selamat malam Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah baca buku atau pernah lihat judulnya minimal, The Four Seasons of Life. Nah, ini karangan Jim Rohn. Buku ini sangat bagus untuk menggambarkan musim-musim dalam kehidupan manusia. Tapi jangan dilihat musim ini seolah-olah kita hanya satu musim gitu ya. Karena ada aspek-aspek yang berbeda, ternyata musimnya beda dalam kurun waktu yang sama. Nih kalau kita lihat gambar ini ya, Bapak Ibu tahu kan 4 musim. Sayangnya Indonesia ini cuma ada 2 musim ya Bu ya. Kemarau sama hujan. Kita kenalnya kan itu.
Sementara kalau di di belahan utara sama selatan itu ada 4 musim yang secara waktu, secara bulan berbeda jatuhnya. Tapi prinsipnya sama. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, itu gambar itu memperlihatkan tuh. Kalau kita lihat yang paling kanan, itu musim semi atau spring. Nah, itu kalau di istilah musim kehidupan itu adalah masa pengharapan, masa untuk menanam. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang bisa dilakukan dalam musim ini, yaitu menjalin relasi, melihat opportunity, ya. Coba Ibu ke berikutnya, Bu. Ke slide berikutnya, Bu. Nah, ini kita lihat ya, ada spring itu. Nah, spring ini adalah saatnya kita menanam, ada opportunity. Ya, kita datang ke seminar, kita belajar, berkenalan. Nah, di situ seperti petani yang mulai membajak lahan, menanam benih gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk setelah semua dimulai, kita masuk di musim summer, musim panas. Nah, itu adalah saatnya kita melindungi, menjaga, mengembangkan apa yang sudah kita mulai. Nah, mulai menjaga dari apa? Menjaga dari gangguan. Nah, kalau di tanaman itu ada hama, ya, ada rumput liar, itu ada digambarkan gitu ya. Sementara kalau di pekerjaan kita dalam kehidupan adalah bagaimana kita menyelesaikan proyek-proyek yang sudah kita mulai. Kalau kita kenalan dengan banyak orang, nggak pernah di follow up, ya nggak ada hasilnya. Jadi dalam musim panas ini kita mulai bekerja keras menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Mengatasi masalah-masalah yang muncul. Nah, kalau di tanaman kan ada hama, ya, atau kekeringan misalnya. Itu apa yang harus dilakukan? Nah, setelah itu ada musim gugur. Ada autumn atau fall ya. Nah, dalam musim gugur ini adalah masa bersyukur atau season of harvest. Jadi saatnya kita memanen ya, menuai apa yang sudah kita tanam pada musim semi. Nah, kalau kita nggak menanam, kalau kita nggak mulai belajar, nggak mulai mengambil opportunity, ya kita ujungnya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi apa yang kita raih atau kita panen pada musim gugur adalah apa yang kita tanam di musim semi. Nah, setelah itu ada masa berikutnya adalah musim dingin, winter. Nah, kita lihat kalau di apa itu di pertanian itu kalau sudah selesai panen biasanya tanahnya dibiarkan dulu ya supaya dia memulihkan diri lah ya, diaduk-aduk lagi gitu ya, didiamkan supaya apa? Supaya siap lagi untuk musim tanam berikutnya. Nah, sama dengan kita. Kenapa kita setelah menjalani masa-masa itu kita beristirahat sejenak? Nah, tadi kalau di awal digambarkan dengan pit stop, sekarang digambarkan dengan retret finansial. Karena keuangan ini kan menyangkut banyak hal yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Makanya kita perlu berhenti sejenak, melihat tadi yang Pak Suryadi sampaikan itu, kondisi saya sekarang ada di mana secara keuangan. Nah, tujuan saya mau kemana? Bisa tercapai atau enggak? Nah, dalam masa retret kita akan diajak melihat apa-apa yang menghambat saya, kenapa saya tidak bisa mencapai sana. Itu ada soal emosi, maka ada semacam penyembuhan emosi, emosi terhadap uang, relasi kita terhadap uang. Lalu ada soal riset pola pikir, ya, mindset kita terhadap uang, itu diperbaikin lagi. Lalu mungkin kita salah strategi. Harusnya pada umur sekian saya sudah punya tabungan sekian. Kalau saya mau melakukan ini dan itu, kok sekarang nggak mencapai? Gimana caranya? Nah, kita akan membuat strategi lagi supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, yang tadi juga disebut, kita butuh komunitas pendukung. Kita nggak bisa jalan sendiri. Dengan adanya komunitas, kita mendapat semacam support system
dari teman-teman yang memang punya keinginan, punya passion yang sama untuk mencapai hidup yang sejahtera. Nah, pelajaran dari situ yang disampaikan oleh Jim Rohn itu yang menarik ini. Musim-musim itu, 4 musim itu mengingatkan kita bahwa life is designed for recovery and comeback. Jadi kita bisa recovery, kita bisa kembali lagi dengan meriset, membuat langkah baru, membuat strategi baru, perencanaan baru. Nah, yang terakhir ada statement yang juga menarik dari Jim Rohn. Ya, Bu. Satu klik lagi. Oh, hilang di situ. Nah, ini. Don't wish it were easier. Jadi jangan berharap semua itu akan lebih mudah. Tapi wish you were better. Tapi berharaplah, usahakan kita sedikit lebih baik, nggak masalah. Don't wish for less problem. Jangan berharap masalah itu sedikit. Ya, karena kita challenge-nya makin banyak. Tapi wish for more skill. Tapi berharaplah kita memiliki skill yang lebih banyak. Artinya apa? Kita belajar terus, bertumbuh terus, menyikapi semua eh, persaingan yang ada, kondisi finansial, kondisi ekonomi yang sekarang meresahkan banyak orang, di mana tingkat PHK sangat tinggi. Nah, itu adalah challenge kita di masa-masa kita bisa berhenti sejenak, kita melihat posisi keuangan kita membuat perencanaan dan strategi baru. Kira-kira itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Andi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya oleh Bapak Ibu semua dalam arti bagian dari finansial sudah dilakukan, tapi memang tetap kita sebagai pelakunya, ya, tetap kita yang mempunyai kontrol uang itu akan kita apakan. Demikian juga Bapak Ibu, financial retreat itu kita akan membahas tentang emotional intelligence, ya, dan emosi-emosi yang terkait dengan perilaku keuangan kita selama ini itu pasti akan ada polanya. Dan selama ini itu pasti ada sesuatu di baliknya. Nah, kita akan cari tahu di sana. Kemudian self energy, dan kita akan belajar juga bagaimana kita bisa mempunyai energi yang baik dengan mempunyai kebiasaan-kebiasaan hidup sehat, makan minum sehat, tidur teratur, olahraga, ya. Nanti kita juga akan mendatangkan seorang dokter yang akan berbicara mengenai hal ini. Dan kemudian kita ketahui bahwa semuanya ini berbasis dari ilmu personal finance bersertifikasi. Ya, artinya kita bukan asal ngomong, tapi kita memang juga didasari dari ilmu finance-nya. Kemudian juga financial coaching, seperti Bapak Ibu ketahui, ya saya juga seorang coach dan saya juga memberikan tentang financial coaching ini, dan kita akan bersama-sama satu tim ini akan membantu Bapak Ibu untuk bisa mengetahui apa sih yang ada di balik Bapak Ibu itu, dan kita bukan hanya mengatakan, oh you harus begini, harus begini, harus begini. Enggak, kita akan tanya apa yang terbaik yang akan Bapak Ibu lakukan supaya Bapak Ibu mencapai tujuannya. Ya, tentu kita nggak pernah tahu situasi Bapak Ibu, apa yang terjadi di keluarga, apa yang terjadi di pekerjaan, apa yang terjadi di diri Bapak Ibu, tapi dengan coaching maka itu akan bisa tergali sehingga memaksimalkan potensi yang ada pada diri Bapak Ibu. Berikutnya, refleksi komprehensif berkelanjutan. Kita melihatnya memang bukan hanya dari sudut satu finansial aja, tapi dari banyak hal yang mendukung, banyak hal memang yang mempengaruhi keberhasilan finansial ini. Dan kita akan menjadikan hidup itu bermakna. Kita tahu finansial ini adalah berkat dari Tuhan, keuangan kita itu adalah berkat dari Tuhan. Kita perlu bersyukur, tapi kita juga memang perlu berbagi. Dan kita menjadikan itu sebagai hidup yang lebih bermakna, bukan hanya untuk sesama manusia, tetapi juga untuk Tuhan. Ya, nah di sini Bapak Ibu, saya juga ingin sebagai penutup Bapak Ibu ingin minta sharing dari teman saya, yaitu Pak
Daniel Wiguna, ya. Apakah sudah ada Pak Daniel Wiguna Sudah, di Bu. sini? Ah, Ya, udah standby, selamat Bu. malam Pak Daniel, ya. Nah, Malam, Pak Bu Daniel Oki. ini adalah Head of Online Trading dari Sukor. Kita kali ini ingin mendengar pandangan beliau dari pekerjaannya selama ini udah sekian tahun ya, seputar online trading, seputar di pasar modal, dan yang pastinya, waduh, apa ya, sangat naik turun kan ya, IHSG tuh gimana Iya, kita empot-empotan. betul. Nah, kita pengen dengar sharingnya nih dari Pak Daniel. Silahkan Pak Daniel. Iya, terima kasih banyak waktunya Bu Oki dan juga Financial Wisdom Academy buat saya sharing. Saya sharingnya nggak banyak-banyak, cuman mau kasih sedikit testimoni bahwa di dunia finance itu tekanannya itu memang cukup tinggi gitu ya, karena kan memang kita berkutatnya di angka, setiap hari di angka, dan juga memang semuanya itu akan dinilai berdasarkan angka yang kita raih di akhir bulan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sendiri juga sudah pernah melihat efek daripada tidak memenuhi angka tersebut, itu berujung pada PHK dan lain sebagainya yang sudah terjadi di beberapa waktu belakangan ini gitu ya. Cari kerja juga sulit ya. Ada kasus di beberapa daerah sana, 25.000 pendaftar untuk 2.500 lowongan pekerjaan. Mungkin itu adalah beberapa akibat dan juga efek dari tidak memenuhi angka gitu ya. Jadi kita di finance itu memang sangat berkutat dengan angka untuk menghindari hal-hal tersebut. Jadi di sini saya cuma mau tekankan bahwa tekanannya memang cukup tinggi gitu. Nah, pertanyaannya adalah dengan tekanan yang cukup tinggi ini, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan dan juga kedamaian. Apalagi saya ini kerjanya di bidang sekuritas ya. Dan sekuritas ini tiap hari pasti lihatnya angka dari pagi sampai sore sampai malam pun ya dan lain sebagainya. Ketika waktu berputar itu akan selalu berkutat dengan yang namanya angka dan lain sebagainya karena memang di sekuritas ini arahnya ke sana gitu. Jadi kenapa pada akhirnya red untuk financial ini penting? Karena ternyata justru dengan adanya eh, ketenangan dan juga adanya kontrol psikologi ya. Kalau kita di finance bilangnya kayak gitu, psikologi trading ya, psikologi investor dan lain sebagainya. Adanya kontrol diri terkait dengan psikologi pribadi gitu ya. Ini nih ternyata bisa membantu supaya kita bisa meminimalisir tekanan-tekanan pekerjaan yang ada. Kurang lebih seperti itu. Saya sudah belajar dan sudah ikut dengan Ibu Oki lebih dari 20 tahun untuk ternyata pada akhirnya bisa memahami ternyata apa yang saya pelajari 20 tahun lalu itu ternyata membantu saya di pekerjaan saya 20 tahun kemudian. Di mana ketika saya di dunia sekuritas saya bertransaksi tiap hari, lihat market naik mendadak, turun mendadak ya. Kalau naik mendadak nggak apa-apa ya, kita semua happy ya. Tapi kalau turun mendadak gimana gitu ya. Nah, inilah kemudian yang membantu saya untuk bisa lebih mengendalikan psikologi saya gitu. Mengendalikan psikologi, mengendalikan emosi untuk bisa mengambil keputusan yang paling baik sebelum saya melakukan transaksi. Nah, ini yang penting karena di dunia saham itu keputusan transaksi 1 detik itu nilainya bisa miliaran, itu kadang-kadang nilainya puluhan miliar, kadang-kadang nilainya berapapun itu gitu. Jadi kadang-kadang memang keputusan kita yang sepersekian detik yang dikendalikan dengan emosi dan psikologi kita, ternyata itu dampaknya sangat besar untuk eh,
keputusan finansial yang akan kita ambil. Jadi memang mungkin untuk financial retreat ini juga saya mendukung teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian di sini apabila bisa mengikuti sebaiknya bisa mengikuti gitu karena tentunya elemen-elemen ini yang akan nanti pasti akan diturunkan oleh FWA untuk kita semua supaya eh, kita semua bisa mengambil keputusan yang terbaik di saat-saat yang kritis. Kurang lebih seperti itu ya yang saya pelajari dan saya ikuti selama saya di pasar modal ini. Dan juga satu lagi yang terakhir adalah saya belum pernah sama sekali melihat ada rekan-rekan atau lembaga-lembaga lain gitu ya yang mengadakan retret financial gitu. Ini nih belum ada, apalagi yang mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, untuk tenang, sentuh hati gitu ya, untuk kemudian be here, mengendalikan diri, mengendalikan psikologi kita sendiri gitu ya, dan kemudian baru melakukan atau baru mengambil keputusan untuk keputusan-keputusan finansial yang akan kita ambil. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi saya encourage teman-teman di sini mungkin karena ini yang pertama gitu ya, dan mungkin belum ada di tempat lain, ini mungkin akan menjadi satu materi dan juga kurikulum yang menarik gitu untuk kita dari orang-orang finance itu untuk bisa eh, belajar gitu ya, belajar dan juga menikmati materi-materi nanti yang akan diberikan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Oki dan teman-teman dari FWA. Oke, terima kasih Pak Daniel. Kabarnya nanti untuk nasabah Sukor ada hal khusus nih ya. Nanti Bapak Ibu kalau yang tertarik Iya, bisa hubungin Pak Daniel ya dari pihak Sukor Sekuritas ya. Terima kasih. iya. Saya kembalikan ke Mbak Iva. Saya sudahi untuk hari ini. Kembalikan materinya ke Mbak Iva lagi. Semoga berguna ya Bapak Ibu semuanya. Tentunya sangat berguna ya teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Idayanti Sudiro atau Ibu Oki, kepada Pak Suryadi, Pak Dwi Heli, dan juga Pak Daniel Wiguna yang telah mengisi kegiatan pada malam hari ini. Saya yakin teman-teman punya insight yang luar biasa ya melalui semua yang dipaparkan. Ada satu informasi tentang Financial Vitality Check-up yang akan kami juga selenggarakan dalam waktu dekat ini. Teman-teman bisa, oke, di sini bisa dilihat. Kami akan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang disebut dengan Financial Vitality Check-up pada hari Selasa 8 Juli 2025 bersama Bapak Suryadi dan tentunya dengan Ibu Oki sendiri. Boleh di screenshot? Ya, nanti kalau misalnya betul-betul membutuhkan, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di sana. Oke, terima kasih untuk kehadiran teman seperjalanan malam hari ini. Kami ucapkan sangat-sangat banyak rasa bahagia ya karena kita bisa berkumpul malam ini. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan, tentunya dengan semangat terus berkarya. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih Mbak Iva, Mbak Selamat Boki. malam, Bu Terima kasih. Terima Putri. kasih Ya, semua. izin Selamat ya. malam Terima kasih. semuanya. Ya, Selamat terima kasih. malam. Izin. Saya izin end ya semuanya, Bapak Ibu. Iya. Makasih Pak Sunu.